Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Valentino Rossi berada di pit dan banyak yang memimpikan dia kembali ke lintasan MotoGP. Pembalap RNF Aprilia Raul Fernandez mengutarakan pendapatnya atas performa The Doctor yang memberikan kesan yang luar biasa jika bisa mengendarai Ducati. Kembali ke pembalap asal Tavullia, meski hanya sebagai wildcard, akan seru jika Valentino Rossi mau menunggangi Ducati, namun jangan di Yamaha. Berikut perkataan Raul Fernandez tentang Valentino Rossi. Para pembalap seperti Dani Pedrosa sudah berpikir ulang untuk kembali ke MotoGP meski dengan jalur wildcard. Saya yakin Valentino Rossi akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik jika dia naik Ducati, bukan Yamaha. Tentunya motor Ducati sekarang berbeda dengan Ducati yang dulu dikendarai oleh Valentino Rossi. Ia bisa kembali ke podium. Mereka adalah orang-orang yang telah membalap dengan bekerja selama bertahun-tahun. Setiap kali dia naik motor, dia akan terus melaju dengan kencang. Di sisi yang lain, tim Valentino Rossi menerima pembalap dari luar Akademi Vermatam. Tim besutan Valentino Rossi Muni Vermatam Racing Team akan melepas Marco Bezzecchi pada akhir musim MotoGP mendatang 2024. Alessio Sallucci memikirkan pembalap dari luar akademi untuk menggantikannya, karena selain Celestino Vietti, pembalap di akademi masih belum siap karena di sana hanya ada dua pembalap yang masih sangat muda, usianya 14 tahun. Bahkan ke Moto3 belum bisa, sehingga salah satu caranya menerima pembalap yang sudah siap ke MotoGP dari luar akademi. Marco Bezzecchi di tim Muni Vermatam sedang bersaing memperebutkan gelar MotoGP. Francesco Bagnaia terpaut 65 poin di klasemen. Pada balapan sprint terakhir bisa memberikan kejutan yang tak terduga. Namun, tim Valentino Rossi mau tidak mau akan mengalami beberapa perubahan internal yang tak terhindarkan, di mana jika Bezzecchi pindah ke Pramac, kepala kru Matteo Flaminia akan mengikutinya yang diperkirakan akan terjadi untuk musim 2025. Tim Vermatam telah hadir di pedok MotoGP selama hampir satu dekade, dimulai dari Moto3 pada tahun 2014 sebelum berkembang ke Moto2 pada tahun 2017. Mulai tahun 2022 telah memutuskan untuk menutup tim-timnya di kelas bawah untuk memusatkan perhatian dan keuangan di tim MotoGP. Memilih Ducati sebagai pabrikan yang dipercaya dengan fokus pada murid-murid mudanya, Luca Marini dan Marco Bezzecchi, yang terakhir menolak tawaran dari Pramac di mana dia akan mendapatkan motor Desmodici spek pabrikan dan memilih untuk tetap bersama tim asal Tavullia itu, menunggu kemungkinan promosi ke tim pabrikan untuk tahun 2025. Direktur olahraga Alessio Sallucci tahu betul bahwa pembalap mereka cepat atau lambat harus meningkat dan pindah ke tim lain, terutama kontrak resmi dari Ducati Corse dalam waktu yang dekat. Saya memperkirakan pekerjaan saya dengan Bezzecchi akan berakhir, katanya, dengan bergabungnya Bezzecchi ke tim resmi, dengan asumsi dia berhasil memenangkan putaran kedua dengan rekan satu mereknya yang sama berbakatnya, Jorge Martin. Untuk saat ini Marco baru memperbarui 1 tahun lagi dengan Vermatam. Nasibnya kini sepertinya sudah ditentukan. Ucio selanjutnya melanjutkan, seseorang dalam tim mendorong saya ke arah ini, tapi saya tidak mau. Saya lebih memilih 1 tahun saja karena saya berharap di akhir musim depan Bezzecchi akan bergabung dengan tim resmi dan saya berharap di resmi Ducati. Tahun depan banyak kontrak pembalap dengan pabrikan masing-masing akan berakhir dan banyak peluang terbuka bagi siswa akademi. Saya berharap dia terus bersama Ducati karena bagi saya itu adalah motor yang tepat untuknya. Tapi pekerjaan saya dengan Marco saya perkirakan akan berakhir pada tahun depan, tambah Ucio Sallucci. Namun tim Vermatam akan mengalami kesulitan jika ditinggal pembalapnya ke tim lain karena dia tidak ada pembalap muda lainnya kecuali Celestino Vietti yang siap menghadapi perubahan generasi. Pada titik ini yang tersisa hanyalah membuka pintu akademi bagi pembalap luar. Kami terbuka karena kami belum memiliki pembalap akademi yang siap untuk MotoGP.
Saat ini kami sedang berupaya mencari pembalap muda Italia dan kami hampir membuka pintu akademi. Bagi kedua pembalap muda sangat muda, seperti berusia 13 atau 14 tahun. Jadi mereka bahkan belum siap untuk Moto3. Jadi kami pasti harus membuka pintu tim MotoGP kami untuk pembalap lain, tegas Uchiyo Salucci. Di sisi yang lain, bagaimana perasaan Valentino Rossi lihat Dani Pedrosa yang masih kompetitif di MotoGP? Valentino Rossi menguak perasaan saat Dani Pedrosa masih kompetitif sebagai pembalap penguji KTM MotoGP. Pedrosa turun membalap pada seri San Marino beberapa waktu lalu. Di atas kuda besinya dia tampil luar biasa sejak sesi kualifikasi. Starting gate kelima seolah menjadi pertanda bahwa Pedrosa bakal jadi salah satu pemeran utama. Benar saja pembalap berusia 37 tahun itu bersaing ketat tidak hanya di sesi sprint race, tetapi juga balapan utama. Dia memang belum berhasil mendapatkan podium, namun posisi keempat baik pada sprint dan untuk sesi balapan utama membuktikan usia hanyalah angka baginya. Aksinya tersebut tak lepas dari perhatian Valentino Rossi. Redaktur lantas menyampaikan perasaan soal sang mantan rival. Saya selalu melihat Dani setiap dia dapat jatah wildcard, kata Valentino Rossi, dikutip dari motosan.is. Pekannya di Misano kemarin sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa melihatnya bertarung demi podium saat balapan sprint. Rasa kagum itu semakin besar karena dia juga bertarung di hari Minggu. Saya sangat senang melihat dia sangat kompetitif. Kami membalap bersama selama hampir 15 tahun tambahnya. Prestasi Dani Pedrosa pada seri San Marino kemarin bahkan lebih baik daripada para pembalap KTM. Sepertinya yang diketahui Brad Binder menyelesaikan balapan ke posisi 14 dan crash di sana. Hasil yang dia dapatkan pada sprint lebih baik, yakni tempat kelima. Sementara Jack Miller yang terjatuh pada sesi balapan utama menyelesaikan balapan sprint pada posisi ke-15. Kehebatan Dani Pedrosa juga mengundang pujian dari Valentino Rossi. Sungguh luar biasa melihat Dani Pedrosa kembali mengaspal dan kompetitif. Mereka adalah pembalap yang bagus, tetapi mereka tak bertalenta seperti Dani Pedrosa. Pembalap KTM lebih jelek lagi dibandingkan Dani Pedrosa. Maka dari itu Pedrosa lebih baik dari dua pembalap KTM. Pembalap adalah hal penting dalam tes, tetapi teknisi juga tak kalah pentingnya. Hal itu turut dikomentari oleh Marc Marquez. Marc Marquez mengatakan Aprilia dan Ducati telah membuat sepeda motor yang kompetitif katanya. Mereka menggunakan servis dari Michel Pirro dan Savadori serta pembalap lain. Hal itu juga dilakukan oleh Dani Pedrosa dengan motor KTM-nya. Lantas, apakah Valentino Rossi akan kembali balapan melalui jalur wildcard seperti Dani Pedrosa?